Baik Bapak Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, anak-anak Bapak sekalian, eh, perhatikan dulu samping kanan kirinya apakah masih ada sampah yang bertebaran, tolong dikutip. Kemudian luruskan dulu mejanya, bangkunya semua biar kita mulai pelajaran pada pagi hari yang berbahagia ini. Iya Pak, Baik, sebelum kita mulai, eh, ada kawan-kawannya yang tidak hadir. Nah, ada Pak. Kalau Bapak panggil satu-satu dulu ya. Yang Iya Pak. pertama, Arnida Hasibuan. Hadir Pak. Nah, baik. Kemudian Rahma Diana Harahap. Hadir Pak. Oke. Kemudian Henry Siregar. Siap hadir Pak. Nah, mantap, masih semangat ya. Masih dong Pak. Hmm. Kemudian Aswar Abadi. Terlambat Pak, terlambat. Kenapa terlambat? Terlambat bangun ya? Nggak tahu. Mungkin begadang tadi malam ya, main apa dia, main HP ya. Dan April. Oke. Hmm. Kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, mari sama-sama kita memulai pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Tolong dulu ketua kelas memimpin doanya kepada Henry. Tolong dulu pimpin doanya, Mak. Iya oke Pak. Sudah teman-teman ya. Bersiap. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasulullah ilma wanifah amalan solihah amin. Oke, baik. Kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Hari ini kita adalah pertemuan pertama ya, pertemuan pertama pada semester ini dengan materi iman kepada hari akhir. Nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah setelah mengikuti pelajaran, peserta didik mampu memahami pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pelajaran ini nanti, peserta didik mampu memahami nama-nama lain daripada hari akhir. Kemudian setelah itu, peserta didik mampu menjelaskan arti macam-macam kiamat. Yang pertama kiamat sukro dan kiamat kubro. Kemudian yang terakhir, setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menganalisis tanda-tanda hari kiamat. Nah, tapi sebelumnya Bapak nampak kurang semangat ini ya. Oh, kalau kurang semangat ini, nggak semangat nanti belajarnya. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada lagu Bapak ini untuk membangkitkan semangat kita ya. Iya Dan Pak. lagunya ini adalah Iya lagu Pak. nama hari akhir gitu ya. Dan liriknya baju baru, Alhamdulillah. Mungkin anak-anak Bapak sekalian pernah mendengarkan lagu ini kan? Iya Pak. Oke. Karena Sebelum Pak. kita sama-sama menyanyikan, Bapak duluan ya. Oke. Ayo kawan kita menghafal Iya, itu nanti depan nama. liriknya ya. Nah, Bapak duluan. Ayo kawan kita menghafal nama lain hari kiamat agar kita memahaminya agar iman bertambah kuat.
Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Yaumul Zazah, hari pembalasan. Gitu ya anak-anak sekalian. Oke. Sama-sama kita apa kan nyanyikan lagu ini untuk membangkitkan semangat kita ya. Iya, Juga nanti Pak. sama-sama kita lakukan ya. Satu, dua, tiga. Ayo Ayo kawan kita kawan, Kita Kita menghafal 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 nama nama lain lain hari 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 kiamat kiamat kiamat, agar 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 kita agar kita kita memahaminya, memahaminya agar iman agar agar bertambah iman iman bertambah bertujuan. bertambah kuat. kuat. Yaumul Yaumul Qiyamah, hari hari kiamat. kiamat, Yaumul Hisab, Yaumul hari Hisab, Setiap hari hari perhitungan. perhitungan, perhitungan, Yaumul 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 Ba'as, hari Ba'ats, Ba'ats, hari hari kebangkitan. kebangkitan, kebangkitan, Yaumul 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 Jazaa, Jazaa, Jajah, hari 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 pembalasan. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita menjelaskan atau Bapak menjelaskan materi ini, Bapak membagi. Gambar apa itu, Pak? Tunggu dulu ya, Bapak apa dulu, Bapak terangkan dulu Oh ya. iya. Ini terlalu semangat kali karena baru nyanyi itu ya. Masih tadi Kak, Pak baru Hendrik Kiamat, bikin Pak. dia Pak. Anak Bapak sekalian, ini tugas kelompok Pakai nanti Bapak telur bagi dia itu dulu. tadi, Pak. Dua kelompok. Yang pertama kelompok pertama nanti uh, ketua kelas ya, Henry Siregar, kemudian Ibu Arnida, kemudian nanti tambah lagi satu lagi Ibu Yuli. Kemudian kelompok yang kedua nanti Ibu Rahmadiana, Aswar Abadi, kemudian Jainuddin. Hadir, Pak. Nanti tugasnya untuk mengamati gambar ini ya. Nanti kalau udah diamati baru uh, bisa dituliskan di sini apa yang diamati terhadap gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Oke. Nah, untuk mengamati gambar pertama dan gambar kedua, kelompok pertama dan kelompok kedua, Bapak berikan waktu 5 menit untuk mendeskripsikan atau menganalisis apa arti daripada gambar pertama dan gambar kedua kepada kelompok. Dipersilakan waktunya 5 menit ya. Baik, apakah sudah siap? Henry, udah siap? Sudah, Pak. Oke. Yang kubayangkan, Pak, datang di Sirimpon itu, Pak. Janganlah Pak. Janganlah, janganlah. Di sini masih semangat belajarnya, udah datang banjir kayak mana nanti itu ya kan? Bukul Allah, Pak, bilang apa kodar. Jangan. Oke. Kalau bisa jangan. Bapak Henry, coba dulu apalah yang terbayang di pikiran Henry terhadap gambar yang pertama ini. Banjir, Pak, banyak, Pak, dosa-dosa orang, Pak, makanya Allah kasih, Pak, banjir. Udah jelas dari gambar itu kan ada banjir gitu ya, sehingga mobil itu susah untuk melewatinya gitu. Kemudian kepada kelompok kedua coba dulu deskripsikan Pak Jainuddin terhadap gambar yang kedua. Deskripsinya, Pak, terjadi kehancuran mana-mana. Oke. Menimbulkan asap dan api yang sangat bergejolak, Pak. Masya Mantap Allah. sekali ya. Allah. Sudah jelas dari gambar ini ada kehancuran yang terjadi gitu ya. Oke. Iya, Pak. Kemudian kita lanjutkan pengertian hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat ini adalah termasuk rukun iman. Ada yang tahu hari akhir ini termasuk rukun iman yang keberapa? Kelima, Pak. Bagus, semangat kali Henry ya. Biar Oke, cerah, Hendrik, biar kalah si Jainuddin, Pak. iman kepada hari akhir ini adalah rukun iman yang kelima. Oke. Hari akhir atau hari kiamat ini adalah hancurnya seluruh alam semesta ini beserta isinya
atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi nantinya hari yang hidup ini akan mati setelah terjadinya kiamat. Nah, sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini adanya hari akhir. Karena hari akhir itu pasti akan terjadi. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 7. Nah, coba dulu baca Arnida Hasibuan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور صدق الله العظيم. Oke, terima kasih kepada Arnida yang telah membacanya dengan suara yang merdu ya. Nah, jadi arti daripada surah Al-Hajj ini ayat yang ketujuh ini sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Jadi hari kiamat itu anak bapak sekalian pasti akan terjadi. Terjadinya itu tidak ada yang tahu, siapapun orangnya tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Kira-kira di antara anak bapak sekalian kenapa Allah merahasiakan terjadinya hari kiamat itu? Ada yang tahu? Kenapa Pak? Henry tahu kenapa Allah merahasiakan terjadinya kiamat itu? Nggak tahu Pak. Oke, yang lain ada yang tahu? Yuli? Supaya manusia lebih berhati-hati, Pak. Oke, karena manusia lebih berhati-hati. Kalau pendapat Ibu Yuli, kenapa Allah merahasiakan terjadinya hari kiamat itu? Supaya orang-orang banyak amalnya, Pak. Oke, mantap. Jangan ngantuk-ngantuk ya. Oke, yang Ngantuk, pertama tadi, kenapa Allah merahasiakan hari kiamat itu supaya kita berhati-hati. Kemudian Allah merahasiakan hari kiamat itu supaya kita lebih taat, meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi sebelum terjadinya hari akhir kelak yang akan kita alami ataupun sebelum terjadinya kehancuran dunia ini, ada beberapa alam yang akan kita lalui. Yang pertama ada alam arwah atau yang disebut dengan alam ruh. Kemudian yang kedua alam kandungan. Selama 9 bulan 10 hari nanti kita dalam kandungan ibu kita. Setelah itu kita dilahirkan ke dunia itu. Itulah yang alam yang ketiga yang akan kita lalui setelah kita dilahirkan ke dunia. Setelah itu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki alam yang ketiga, yaitu alam barzah atau alam kubur. Kemudian yang terakhir alam akhirat. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya nama lain daripada hari akhir. Ini sudah kita nyanyikan bersama tadi. Yang pertama Yaumul Ba'ats. Coba dulu baca Henry. Oke Pak. Nama-nama lain hari akhir. Yang pertama Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari di mana semua amal manusia ketika di dunia akan ditimbang. Oke, ada dua lagi ini. Coba Ya Pak, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal manusia ketika hidup di dunia akan dihitung. Yaumul Jaza'.
Yaumul Jaza adalah hari di mana semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan di dunia akan dibalas. Oke, itulah nama-nama lain daripada hari akhir. Yang pertama tadi sudah dibacakan kawan kita. Yang pertama ada namanya Yaumul Ba'as ya. Apa itu Yaumul Ba'as? Yaumul Ba'as itu adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Itulah alam yang akan kita lalui nantinya. Kemudian yang kedua ada Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Yaumul Mahsyar itu adalah hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti seluruh manusia dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian kita semua dikumpulkan di padang mahsyar itu. Coba kita bayangkan Bapak sekalian, betapa banyaknya manusia atau betapa luasnya nanti tempat atau padang mahsyar itu. Disitulah kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu adalah di mana di mana semua amal manusia di dunia akan ditimbang. Maka daripada itu Bapak sekalian, jangan sekali-kali kita melakukan hal yang tidak baik. Karena itu nantinya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengerjakan keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan. Kalau kita mengerjakan kebaikan, ah, kita nanti akan mendapatkan pahala di padang mahsyar. Kemudian ada Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab? Yaumul Hisab itu Hari adalah di mana perhitungan. manusia ketika hidup akan dihisab. Dan yang terakhir adalah Yaumul Jaza. Yang mana Yaumul Jaza ini adalah semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pembahasan kita belum tahu kita ada berapa macam-macam kiamat itu kan? Macam-macam kiamat itu ada dua macam. Yang pertama ada kiamat kecil atau yang disebut dengan kiamat sukro, dan yang kedua ada kiamat besar atau kiamat kubro. Coba dulu baca Yuliani. Macam-macam kiamat, kiamat kecil atau sukro. Kiamat sukro disebut juga kiamat kecil. Contoh dari kiamat ini seperti kematian, kecelakaan, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Tanda-tanda kiamat sukro, kejahatan semakin merajalela, banyak ulama yang meninggal dunia, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Fitnah sudah merebak kemana-mana. Banyak orang yang mengejar kesenangan dunia dengan cara yang tidak baik. Munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Oke, itulah macam-macam kiamat. Yang pertama kiamat kecil atau kiamat sukro. Kemudian yang kedua ada namanya kiamat kubro atau kiamat yang besar. Coba dulu baca Aswar Abadi. Pak, macam-macam kiamat. Kiamat besar atau kubro. Kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Dimulai dengan guncangan yang memporak-porandakan seluruh alam semesta. Adapun tanda-tanda kiamat kubro itu, pertama munculnya dabbah ataupun hewan ajaib yang dapat berbicara. Selanjutnya munculnya Imam Mahdi. Selanjutnya munculnya Dajjal. Selanjutnya turunnya Nabi Isa alaihissalam. Terakhir matahari terbit dari arah barat. Oke, inilah macam-macam kiamat yang kedua, yaitu kiamat besar atau yang disebut dengan kiamat kubro. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengimani hari akhir atau bagaimana manfaat daripada mempelajari iman kepada hari akhir ini? Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi bahwa Allah merahasiakan
hari kiamat itu kapan terjadinya? Siapapun tidak ada yang tahu. Sekalipun itu Nabi, tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tujuannya apa? Yang pertama ini meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa itu kan kita harus melaksanakan atau selalu meningkatkan uh, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, kita tahu zaman sekarang ini kan uh, banyak perbuatan dosa atau maksiat di mana-mana. Tanpa kita sadari terkadang di antara anak bapak sekalian itu terjerumus ke dalamnya. Maka kita harus menghindari hal yang demikian. Kemudian yang ketiga, menambah keyakinan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memotivasi diri supaya